Seriusa dari Bimbingan Belajar Setia Budi Indonesia ya. Kali ini saya akan melanjutkan video pembahasan tentang bahasa Inggris, khususnya tentang materi grammar ya, yang saya ambil dari buku yang sangat legend ya, yaitu dari Betty Schramber-Azar dan juga Stacey Hagen. Ya, International Edition, not for sale in the USA. Jadi buku ini itu tidak diperjualbelikan di Amerika ya, untuk Amerika. Basic English Grammar Third Edition ya, judul bukunya, dari Betty Schramber-Azar ya. Oke, sebelumnya saya sudah menjelaskan banyak bab ya. Bisa kalian cek di playlist, dan jangan lupa di situ bagi kalian yang ingin secara penuh menguasai materi bahasa Inggris khususnya di Betty Schramber-Azar ini, ya bisa kalian langganan di channel ini ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di bab yang sudah lumayan jauh, yaitu di bab 10 ya, Expressing Future Time Part 1. Di bab 10 kita akan belajar tentang bagaimana mengekspresikan atau mengungkapkan kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Ya. Di bab 10 bagian pertama, di sini judulnya adalah Future Time using be going to ya. Jadi maksud dari future time itu adalah waktu yang akan datang atau masa depan ya. Using be going to, yaitu penggunaan be going to. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada materi, yaitu be going to. Apa sih be going to itu? Nah, kita langsung aja di sini ke penjelasannya ya. Be going to expresses or talk about the future. Jadi be going to itu digunakan untuk mengekspresikan atau untuk menjelaskan tentang waktu yang akan datang. Ya, yang dimaksud be going to itu sendiri itu be itu adalah to be ya. Di sini to be-nya kita menggunakan am, is, are ya. Kemudian going kemudian diikuti oleh to infinitive ya. Oke, to infinitive sendiri itu adalah kata kerja bentuk pertama yang sebelumnya itu didahului dengan kata to. Contohnya seperti to study atau to eat, to drink ya, to smoke, to read. Nah, jadi yang dimaksud infinitive itu adalah kata kerja bentuk pertama di mana sebelumnya itu didahului oleh kata to ya. Jadi be going to ini itu to be diikuti oleh going ya, diikuti oleh to. Kalau artinya itu adalah akan. Ya. Biar kalian paham di situ, di sini ada contoh, ada beberapa contoh kalimat A, B, and C ya. Contoh kalimat yang pertama, yang A, I am going to go downtown tomorrow. Saya akan pergi ke kota besok. Kemudian yang B, Sue is going to be here tomorrow afternoon. Sue akan berada di sini besok sore ya. Kemudian in C, we are going to come to class tomorrow morning. Kita akan datang ke kelas besok pagi ya. Nah, perhatikan di situ kata yang ditulis tebal. Am going to go. Kemudian is going to be. Are going to come. Nah, di situ merupakan apa ya, be going to ya, penggunaan dari be going to, dimana setelah to be, am, is, are itu diikuti oleh going to. Dan ingat kalau kita menggunakan be going to itu selalu diikuti oleh verb one ya, atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya seperti go, be, dan juga come gitu ya. Oke, sedangkan
di situ ada yang menggunakan am, ada is, ada are. Nah, kapan kita menggunakan am? Ketika subjeknya I, ya. Kapan kita menggunakan is? Ketika subjeknya su, atau ketika subjeknya she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it kata ganti benda tunggal. Contohnya seperti a lion, seekor singa, a monkey, ya. Pokoknya subjeknya tunggal, ya. Jadi kita menggunakan is, ya, bagi pemula di situ. Oke. Kemudian kenapa kita menggunakan are? Nah, kita menggunakan are apabila subjeknya di situ adalah we, they, dan you, ya. We itu kita, you itu kamu, terus they itu mereka, ya. Jadi seperti itu ya, cuma ya. Penggunaan be going to, ya, untuk mengekspresikan kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang atau future time, ya. I am going to go. I am going to go downtown tomorrow. Saya akan pergi ke kota besok. So is going to be here tomorrow afternoon. So akan berada di sini besok sore. We are going to come to class tomorrow morning. Kita akan datang ke kelas besok pagi. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke bentuk negatifnya. Nah, kalau tadi itu bentuk positifnya ya. Subjek diikuti oleh to be, diikuti oleh going, diikuti oleh to infinitive. Kemudian untuk bentuk negatifnya itu cuma tambahkan atau cukup tambahkan not setelah to be, ya. Setelah am, is, are itu tambahkan not. Kemudian diikuti oleh going to. Kalau artinya itu be not going to itu artinya tidak akan, ya. Gampang ya. Kalau contoh kalimatnya yang D, I'm not going to go downtown tomorrow. Saya tidak akan pergi ke kota besok. Kemudian yang E, Anne isn't going to study tonight. Anne tidak akan belajar malam ini. Jadi seperti itu. Itu bentuk negatifnya ya. Ingat setelah to be di situ diikuti oleh not. Ya, kayak contoh yang D di situ ya. Di situ di contract atau disingkat sebenarnya I am ya, tapi disingkat menjadi I am. I am disingkat menjadi I am. I'm not going to go downtown tomorrow. Kemudian yang E di situ juga ada singkatan atau contraction yaitu is dan not. Is dan not di situ disingkat menjadi isn't. Bacanya isn't ya. And isn't going to study tonight. And tidak akan belajar malam ini. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bentuk pertanyaannya ya. Oke. Hola, hola di situ. Boleh dong diikuti. Oke, thank you so much di situ. Hola, hola ya. By the way, where are you from? Ya, do you interest to study English? Oke, untuk kalimat pertanyaannya, ya, bagaimana sih menggunakan be going to itu dalam sebuah kalimat pertanyaan, ya? Yaitu be, rumusnya be diikuti oleh subjek, diikuti oleh going to, ya. Jadi di situ ya. Jadi untuk kalimat pertanyaannya cukup to be-nya itu diletakkan di awal kalimat, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh going to. Jadi seperti itu ya. Oke, dari Jakarta ya. Oke. What is your name? How do I call you? Buku apa sebagai pegangan? Oke. Di sini langsung saya spill bukunya ya untuk hola-hola ya. Bukunya Basic English Grammar ya. Jangan lupa juga untuk berlangganan ya untuk hola-hola di situ ya. Karena saya sudah kupas tuntas di sini mulai dari awal ya, di bab 2 sampai sekarang di bab 10 ya, bagian pertama ya. Jadi insya Allah nggak ada yang kelewatan di situ. Ya, buku ini sangat keren ya untuk olah-olah di situ. Tapi untuk bagi yang tertarik untuk mengikuti dari awal di situ bisa dicek lagi di playlist ya. Di sana bisa ditemukan penjelasan saya dari awal sampai akhir ya. Ini ya untuk hola-hola ya. How do I call you? Gimana saya manggilnya ini? Ini bukunya ya, Basic English Grammar yang third edition. Jangan salah ya.
Oh, bagus, anak-anak saya oleh gurunya gunakan buku itu. Iya, ini sangat rekomen banget buku ini ya. Oke. Jadi ini sudah berkeluarga berarti ya. Ini untuk anak ya, untuk keluarga, untuk belajarnya apa gimana ya. Oke, materinya bagus-bagus. Jadi kalau sudah menguasai buku ini tuh insya Allah sudah bisa speak ya, terus bisa mengetahui atau we can check error analysis ya, analisis kesalahan-kesalahan dalam sebuah kalimat. Jadi seperti itu ya. Oke, mohon di situ saya izin untuk melanjutkan penjelasan saya ya untuk hola-hola. Nice to meet you ya. Salam kepada anak-anak di Jakarta di situ. Kalau saya sendiri adalah Mr. Yusuf, saya dari Jawa Timur, Probolinggo ya. Saya adalah the leader, pemimpin ya, ketua dari Sekolah Bahasa Inggris Probolinggo ya. Oke, nama bimbingannya, nama lesnya adalah Bimbingan Belajar Setia Budi Indonesia. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut sekarang ke bentuk kalimat pertanyaannya ya. Bagaimana cara membuat kalimat pertanyaan itu menggunakan be going to ya. Kalau tadi kita sudah bentuk positifnya, kemudian untuk bentuk negatifnya ya. Oke, di sini kameranya blur. Oke, saya fokuskan terlebih dahulu. Oke, jadi ketika kita ingin membuat kalimat pertanyaan menggunakan be going to, cukup letakkan saja to be, yaitu am, is, or itu di awal kalimat, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh going to ya. Oke, contohnya seperti ini. Are you going to come to class tomorrow? Are you going to class? Are you going to come to class tomorrow? Apakah kamu akan datang? Jadi untuk kalimat pertanyaannya kita artikan apakah kamu akan ya? Are you going to? Atau kalau misalnya subjeknya adalah dia laki-laki ya, maka to be yang digunakan adalah is. Contohnya is Jim going to. Nah, apakah Jim akan? Jadi seperti itu ya. Oke, kemudian jangan lupa kalau kita menggunakan be going to selalu diikuti oleh to infinitive, kata kerja bentuk pertama ya. Oke, jadi seperti itu. Are you going to come to class tomorrow? Apakah kamu akan pergi atau datang ke kelas besok? Jawabannya no, I'm not. Tidak ya. Oke, kenapa di situ jawabannya no, I'm not? Karena kalimat pertanyaannya merupakan jenis pertanyaan yes or no question. Di mana yes or no question itu adalah kalimat pertanyaan yang jawabannya hanya no dan yes saja. Ciri-cirinya itu selalu diawali oleh auxiliary ya, baik itu modal auxiliary ataupun auxiliary verb, kata kerja bantu ya. Kemudian untuk yang G, is Jim going to be at the meeting tomorrow? Apakah Jim akan berada di rapat besok? Jawabannya yes, he is. Ya, dia atau ya gitu ya. Oke, jadi ingat ketika kita ingin membuat kalimat pertanyaan menggunakan be going to, rumusnya be ya, am, is, or diikuti oleh subjek, diikuti oleh going to. Kemudian penjelasannya berikutnya, a form of be is used in the short answer to a yes or no questions with be going to. Maksudnya bentuk to be ya itu digunakan untuk digunakan pada jawaban pendek terhadap kalimat pertanyaan yes or no ya, dimana disitu menggunakan be going to, as in F and G seperti yang sudah saya jelaskan di kalimat F dan juga G ya. Untuk lebih paham tentang yes or no questions, you can check ya see chart chapter 2 part 2. Di situ cek di bab 2 bagian kedua page 25 di halaman 25 ya. For information about short answer with be. Untuk informasi lebih lanjut tentang short answer menggunakan be ya. Oke, bagaimana dengan H di situ ya? Nah, yang H di situ merupakan information question. Di mana information question itu adalah
Kalimat pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan suatu informasi. Ciri-cirinya di situ diawali oleh kata tanya, yaitu who, when, what time, how, ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian diikuti oleh auxiliary atau kata kerja bantu. Kemudian diikuti oleh subject, diikuti oleh going to. Kalau misalnya mau membuat kalimat pertanyaan information question menggunakan be going to. Jadi seperti itu. Contohnya, what time are you going to eat dinner tonight? Ya, what time are you going to eat dinner tonight? Jam berapa kamu akan makan malam? Ya, makan malam ini. Jawabannya around 6, sekitar jam 6. Jadi seperti itu ya. Oke, kemudian di situ ada penjelasan di sini ya, ditulis kecil di situ. Infinitive. Apa sih yang dimaksud dengan infinitive? Infinitive itu sendiri adalah to diikuti oleh the simple form of a verb, yaitu kata kerja dasar ya, kata kerja bentuk sederhana atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya seperti to come, to go ya, to see, to study, dan etc. Jadi itu yang dimaksud dengan infinitive ya. Oke, silakan kalau misalnya ada pertanyaan tentang materi future time using be going to sebelum saya close ya live streaming ini ya. Dan bagi kalian yang tertarik untuk belajar bahasa Inggris ya, bisa join, bisa langganan, atau bisa langsung chat WA ya, atau ikut bimbel saya ya, bimbingan belajar Setia Budi Indonesia dengan program Sekolah Bahasa Inggris Probolinggo ya. Kita bisa belajar bersama, we can study together here ya. Oke, untuk hola ya, what is your name? Siapa namanya ini? How do I call you? Okay, and thank you so much di situ for your comment. And don't forget to subscribe, like, and share ya to your friends. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanyakan tentang materi future time using be going to, yaitu penggunaan be going to. Oke, di sini ada exercise ya. Exercise 2 yaitu latihan yang kedua ya. Oke, materinya yaitu tentang be going to ya pastinya ya. Di sini let's talk. Ayo kita berbicara katanya ya. Perintahnya directions. Work with a partner. Ya, bekerjalah dengan seorang teman. Which of the given activities are you going to do? Ya. Di sini which of the given activities are you going to do tomorrow ya? Yang mana which of the given activities, yang mana kegiatan yang akan kamu lakukan besok. Jadi seperti itu ya.